Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wijaya dengan NIM 2004-0301 dari kelas 7C Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Jaringan Terkini dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syauqi, Eskom Mkom. Di sini saya akan membawa materi tentang cloud computing. Cloud computing sendiri merupakan suatu model komputasi di mana sumber daya seperti prosesor, storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan internet dengan menggunakan pola akses remote. Ketersediaannya on demand sesuai kebutuhan, mudah untuk dikontrol, dynamic, dan skalabilitas yang hampir tanpa batas adalah beberapa atribut penting dari cloud computing. Model layanan cloud computing menurut National Institute of Science and Technology sebagai bagian dari Departemen Perdagangan Amerika, aspek-aspek standar cloud yaitu bisa dilihat dari gambar 2.1 dari jenis Cloud Definition Framework. Hybrid cloud itu di bawahnya terdiri lagi menjadi yang pertama ada private cloud, community cloud, dan public cloud. Di slide selanjutnya nanti kita akan membahas secara dalam lagi tentang ketiga ini. Next. Model pembayaran. Ada dua model pembayaran cloud computing, yaitu yang pertama ada berlangganan. Model pembayaran ini biasanya pengguna akan membayar secara periodik, bisa bulanan maupun tahunan. Yang kedua ada pay per use. Model pembayaran ini menguntungkan pengguna sebab pengguna hanya membayar sesuai dengan layanan yang didapat atau sesuai kebutuhan. Kemudian dari segi model layanan, ada 3 model layanan dalam cloud computing. Yang pertama, software as a service atau SaaS. SaaS merupakan perkembangan lanjutan dari konsep application service provider atau ASP. SaaS memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi-tenant, maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. SaaS biasanya menyediakan fungsi untuk penyelesaian masalah, misalnya seperti business intelligence, web conference, email, dan lain sebagainya. Dari tabel berikut pada gambar 2.2 kita bisa lihat penyedia jasa layanan SaaS ada apa saja. Yang pertama seperti ada billing, financial, legal, sales, productivity, dan sebagainya. Yang kedua, model platform as a service atau PaaS. PaaS merupakan layanan cloud yang menyediakan modul-modul siap pakai. Modul-modul ini dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut. Layanan ini juga melayani pelanggan untuk mengembangkan aplikasi baru, menggunakan pengembangan API dan pengaturan konfigurasinya. Pada gambar 2.3, kita bisa lihat penyedia jasa layanan pada PaaS. Yang pertama seperti General Purpose, kemudian Development and Testing, Business Intelligence, Integration, maupun Database. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS merupakan layanan yang memberikan sewa bagi penggunanya untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan. Pada konsep IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi dasar seperti processing, power, memory, OS, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada gambar 2.4. Ada storage, compute, service management, cloud broker, backup, and recovery. Kemudian dari jenis cloud, ada 4 jenis cloud computing. Yang pertama yaitu private cloud. Layanan ini memiliki infrastruktur layanan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah perusahaan tertentu yang membutuhkan privasi data. Pengguna pada layanan ini biasanya berskala besar. Infrastruktur dapat dikelola sendiri atau campur tangan pihak lain.
Yang kedua ada Community Cloud. Layanan ini merupakan pengembangan dari layanan Private Cloud. Pengelolaannya juga dapat ditangani sendiri maupun pihak lain atau stakeholder. Namun perbedaannya adalah layanan ini lebih menyajikan infrastruktur cloud untuk beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Misalnya dari segi keamanan maupun visi misi yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga ada public cloud. Layanan ini lebih bersifat luas atau publik umum dan dapat juga digunakan oleh grup perusahaan industri besar. Layanan ini juga disediakan oleh provider. Selanjutnya yang keempat ada hybrid cloud. Layanan ini merupakan gabungan dari dua atau lebih infrastruktur cloud atau yang terdiri dari private, public, and community. Meskipun secara entitas tetap berdiri masing-masing, namun ternyata terdapat penghubung, yaitu dihubungkan oleh suatu mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud. Kemudian dari segi karakteristik cloud ada 5. Yang pertama, on-demand service. Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan portal web, pengadaan dan perlengkapan layanan, serta sumber daya yang terkait terjadi secara otomatis pada provider cloud. Yang kedua, karakteristiknya yaitu Broad Network Access, layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan broadband. Hal ini berguna untuk dapat mengakses cloud dengan baik melalui internet. Kemudian yang ketiga ada resource pooling. Provider cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan pada satu atau lebih lokasi yang terdiri dari sejumlah server multi-tenant. Mekanismenya memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Kemudian yang keempat ada rapid elasticity. Pengguna dapat membeli fasilitas cloud dengan jumlah tak terbatas dan dapat dibeli kapanpun diinginkan. Yang kelima ada measured service. Pengguna dapat mengetahui besar sumber daya komputasi apa saja yang telah digunakan secara transparan dengan ukuran atau parameter cloud. Misalnya storage, memori, prosesor, bandwidth, aktivitas pengguna, dan sebagainya. Sehingga pengguna tidak akan merasa dirugikan oleh penyedia. Kemudian kita akan membahas tentang evolusi model computing. Pada gambar 2.5, evolusi model computing terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama ada grid computing, utility computing, software as a service, kemudian yang paling tinggi yaitu cloud computing. Komponen cloud computing sendiri ada 3, yaitu client. Client dapat berupa perangkat atau hardware seperti laptop maupun PC. Kemudian yang kedua ada data center, dapat berupa hardware yang merupakan kumpulan server di sebuah gedung dan juga software yang merupakan virtualisasi server. Yang ketiga ada distribusi server yang merupakan server-server yang tersebar di beberapa lokasi, seperti gambar di bawah. Kemudian arsitektur cloud computing dapat dibagi ke dalam 4 layer, yaitu yang pertama layer physical hardware. Layer ini merupakan perangkat fisik data center yang divirtualisasi untuk memberikan platform fleksibel untuk meningkatkan utilisasi resource. Kemudian yang kedua ada layer virtualization yang terdiri dari virtual server, storage, maupun virtual network. Yang ketiga, layer management terdiri dari dynamic provisioning, dynamic scheduling, self-service portal, monitoring, dan SLA, capacity planning. Yang keempat ada layer workloads. Layer ini terdiri dari innovation enablement, software development, virtual classroom, web 2.0, data intensive processing, dan scalable transaction processing. Gambar 2.7 menggambarkan tentang arsitektur cloud computing yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdiri dari beberapa layer, ada 4, ada physical hardware, virtualization, management, dan workloads.
Kelebihan cloud computing sendiri ada beberapa, yaitu dari segi hemat biaya, kemudian ada dari segi keamanan data, dan ada dari segi kompatibilitas. Maksudnya, sistem operasi apapun dapat saling bertukar data. Kompatibilitas sistem tidak berpengaruh di cloud computing. Pengguna juga tidak perlu khawatir akan kompatibilitas file dokumen. Kemudian selanjutnya kelebihannya juga ada kinerja lebih baik, sebab tidak seperti PC desktop yang menyalakan banyak software sehingga sumber daya yang digunakan tidak membebani komputer. Kemudian yang kelima, ada kolaborasi lebih mudah karena kemudahan mengakses dokumen pribadi karena kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang dari ketujuh yaitu kemudahan update dan upgrade software, sebab pengguna tidak perlu disibukkan lagi dalam update dan upgrade software karena provider cloud biasanya sudah memberikan layanan update dan upgrade software secara otomatis. Ketika pengguna mengakses login, maka pengguna langsung mendapat versi terbaru tanpa harus membayar biaya upgrade tersebut. Yang kedelapan ada customization. Sebelum cloud muncul, pengguna mengalami kesulitan dalam menyeragamkan kinerja antar komputer dan juga membutuhkan konfigurasi yang sulit. Selanjutnya kita akan membahas kendala dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama, dari segi service level, provider cloud tidak akan konsisten dengan kinerja aplikasi yang ditawarkan. Pengguna pun harus memahami service level mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery-nya. Kemudian dari segi privacy, kerahasiaan data kemungkinan akan jatuh ke pihak lain karena perusahaan lain juga melakukan hosting. Hal ini dapat terjadi tanpa sepengetahuan pengguna, sebab seorang hacker dapat memanfaatkan kelemahan melalui perusahaan lain yang memiliki hosting sama dengan perusahaan pengguna. Kemudian dari segi data ownership, terdapat resiko kehilangan kepemilikan data karena kemungkinan data akan hilang apabila terjadi pemutusan layanan. Yang keempat, ada data mobility. Terdapat kemungkinan berbagi data antar cloud service. Pengguna juga dibingungkan dengan bagaimana cara mendapatkan datanya kembali jika suatu saat melakukan pemutusan layanan cloud. Kemudian dari segi internet connection, dalam mengakses cloud diperlukan koneksi internet. Tanpa internet, maka pengguna tidak bisa berkutik. Koneksi internet yang dibutuhkan pun haruslah yang stabil dan tinggi. Jika koneksinya rendah, maka aplikasi dan dokumen yang berukuran besar tidak dapat diolah. Oleh karenanya, web app membutuhkan banyak bandwidth untuk download. Selain itu, layanan internet khususnya di Indonesia belum optimal dalam penyediaan bandwidth, penyediaan layanan internet ke daerah-daerah, dan juga harga layanan yang masih mahal. Kemudian kita akan membahas tentang Ubuntu Enterprise Cloud atau UEC. Pengertian UEC sendiri merupakan tipe dari cloud computing yang termasuk ke dalam jenis private cloud. UEC merupakan suatu aplikasi stack dari Canonical yang termasuk ke dalam edisi Ubuntu Server. Gambar 2.8 menjelaskan tentang arsitektur UEC 1. Dari LAN atau WAN sebagai cloud, itu akan sebagai client interface-nya yang akan menghubungkan beberapa layanan hosting yang sudah disimpan oleh user sebelumnya dan bisa diakses oleh user melalui jaringan LAN atau WAN dimanapun, asal terdapat jaringan internet. Gambar 2.9 menjelaskan tentang arsitektur UEC 2. Yang pertama, ada web browser yang mengirimkan cloud controller, kemudian SOAP juga memberikan layanan ke cloud controller dan walrus, kemudian REST API-nya juga akan saling berkontribusi dan kerjasama untuk mengirimkan data yang diperlukan klien melalui web browser. UEC sendiri terdiri dari beberapa cluster controller, storage controller. Komponen UEC yang pertama ada Node Controller atau NC.
NC sendiri yaitu suatu server dengan prosesor yang memiliki kemampuan virtualization teknologi atau VT yang mampu menjalankan KVM atau Kernel Based Virtual Machine sebagai Hyvisor UAC. VM yang dijalankan pada Hyvisor dan dikontrol oleh UAC biasanya disebut sebagai instance. Interaksi NC dengan sistem operasi dan Hyvisor dapat berjalan di node. NC juga berinteraksi dengan CC. NC akan menanyakan sistem operasi yang berjalan di node untuk mengetahui sumber daya fisik yang digunakan di node, seperti jumlah core, besar memori, ketersediaan disk space, dan juga mengecek status VM instan yang berjalan di node dan memberikan informasi tersebut ke CC. Fungsinya yang pertama adalah mengumpulkan data yang terkait dengan ketersediaan dan penggunaan sumber daya di node dan melaporkannya ke CC. Yang kedua, manajemen siklus kehidupan dari instan. Cluster controller atau CC mengatur satu atau lebih NC dan menjalankan atau mengatur instan pada NC. CC sendiri mengatur jaringan instan yang berjalan di node sesuai dengan permintaan mode jaringan dari Eucalyptus. CC berkomunikasi CLC dan banyak NC. Fungsinya menerima permintaan dari CLC untuk menjalankan instan, kemudian memutuskan NC mana yang akan digunakan untuk menjalankan instan. Kemudian mengatur ketersediaan virtual network untuk instan, kemudian mengumpulkan informasi tentang NC yang terdaftar pada CC dan melaporkannya ke CLC. Kemudian Walrus Storage Controller atau WS3. WS3 memberikan layanan penyimpanan yang sederhana menggunakan API REST dan SOAPs yang kompatibel dengan API S3. Fungsinya yang pertama yaitu menyimpan mesin image dan snapshot. Yang kedua menyimpan dan memberikan layanan file menggunakan API S3. Kemudian Storage Controller atau SC. SC menyediakan blok storage yang digunakan oleh instan. Layanan ini mirip dengan layanan Elastic Block Storage atau EBS dari AWS. Fungsinya yang pertama yaitu membuat device EBS dan snapshot untuk volume. Yang kedua, memberikan layanan block storage melalui protokol AOA atau ISCSI ke instan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang Cloud Controller atau CLC, yakni di mana front end dari seluruh infrastruktur cloud. CLC memberikan antarmuka layanan web yang kompatibel dengan EC2 dan atau S3 ke klien. CLC berinteraksi dengan seluruh komponen infrastruktur Eucalyptus. CLC mengetahui ketersediaan dan penggunaan sumber daya di cloud maupun status cloud. Fungsinya yang pertama, mengawasi ketersediaan sumber daya berbagai komponen infrastruktur cloud, termasuk hypervisor pada NC yang digunakan untuk manajemen instan, dan CC untuk mengatur node hypervisor. Yang kedua, arbitrasi sumber daya untuk menentukan klaster yang digunakan instan. Dan yang terakhir, mengawasi instan yang sedang berjalan. Kemudian, topologi mesin fisik UAC. Pertama, ada satu mesin fisik, kemudian yang kedua ada minimal 2 mesin fisik, yang ketiga minimal 3 mesin fisik, dan yang keempat minimal 4 mesin fisik. Dan yang kelima ada minimal 5 mesin fisik. Setup UAC. Setup yang digunakan adalah contoh setup minimal di Eucalyptus. CC dan NC dapat diinstal dalam satu mesin, akan tetapi setup ini tidak mendukung jaringan mode manage dan manage no VLAN. Berikut merupakan tabel spesifikasi instalasi UAC dari segi hardware, server, dan servernya. Ada minimum dan yang disarankannya. Seperti pada CPU-nya, minimum server 1 GHz, disarankannya 2 x 2 GHz. Server 2 VT extension, dan disarankannya VT 64 bit multicore.
Kemudian fungsinya server 1 seperti CLC, CCSC, dan Walrus ada di sisi server 1, kemudian server 2 ada di NC, client fungsinya untuk sebagai bundling dan interface. Kemudian dari instalasi ini juga harus ada nomor NIC, IP address, hostname, nama server enterprise, dan IP gateway. Penjelasannya seperti berikut. Gateway pada server 2 diset ke IP CC yaitu 192.168.20.1. Hal ini memungkinkan server 2 terhubung ke jaringan enterprise melalui server 1. Kemudian server 1 adalah 64 bit server dan server 2 adalah 64 bit server dengan VT enable. Yang ketiga, jaringan enterprise menggunakan kelas C private network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian yang keempat, IP address yang dialokasikan untuk instant cloud adalah IP address public. Range-nya seperti 192.168.10.200 sampai 192.168.10.220, yakni sebagai range enterprise-nya. Kelima, kita harus mengatur default name cluster-nya. Di sini default-nya adalah cluster 1. Yang keenam, atau yang terakhir, komponen divisi akan menggunakan kelas C private network untuk interkoneksi, yaitu IP-nya 192.168.20.0 dengan subnet mask /24. Eucalyptus. Pengertian eucalyptus atau Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Program to Usable System adalah program untuk implementasi cloud computing private di cluster komputer. Ada dua edisi Eucalyptus, yaitu Enterprise dan Open Source. Saat ini Eucalyptus hanya mengekspor antarmuka yang kompatibel dengan layanan Amazon EC2 dan S3. Eucalyptus juga bisa menggunakan berbagai teknologi virtualisasi seperti VMware, Xen, dan KVM Hypervisor untuk implementasi abstraksi cloud yang ada. Eucalyptus ini juga menerapkan metode IaaS untuk cloud private dan cloud hybrid. Fitur Eucalyptus. Beberapa fitur dari Eucalyptus yaitu yang pertama, kompatibel dengan API web service dari Amazon. Yang kedua, instalasi dan deployment dari source berupa paket Debian atau Dev dan Red Hat Package Managed atau RPM. 3. Jaminan keamanan komunikasi antara proses internal menggunakan SOAP dan Web Service Security atau WS Security, mendukung mesin virtual untuk Linux dan Windows. Yang kelima, mendukung banyak cluster sebagai cloud tunggal. Yang keenam, ada IP Elastic dan Security Group. Yang ketujuh, ada manajemen pengguna dan grup. Yang kedelapan, laporan akuntansi. Yang kesembilan, yaitu kebijakan penjadwalan dan SLA yang bisa diatur secara fleksibel. Yang keempat, VirtualBox. VirtualBox sendiri merupakan suatu platform aplikasi yang mendukung virtualisasi. Teknologi VirtualBox ini tidak sama dengan komputer dengan sistem operasi dualboot, di mana suatu komputer dapat dipilih untuk boot dengan sistem operasi yang berbeda. Pada sistem operasi dualboot, hanya satu sistem operasi yang berfungsi, yaitu sistem operasi yang dipilih pada saat booting. Gambar 2.10 menunjukkan physical computer. Yang pertama ada software aplikasi, kemudian sistem operasi, kemudian hardware yang dibagi lagi menjadi NIC, memory, driver, CPU, dan device. Gambar 2.11 merupakan alur komputer standar. Virtual Machine VM adalah komputer semu yang dibuat dengan software VirtualBox. Komputer semu ini hanya dapat dijalankan pada komputer di mana software VirtualBox telah terinstalasi.
Struktur VM tak berbeda dengan struktur fisikal komputer. Hanya komponen-komponen yang dimilikinya semua dalam bentuk semu, seperti virtual CPU, virtual memory, maupun virtual drive atau virtual network. Gambar 2.12 menjelaskan tentang virtual computer. Terdiri dari virtual machine yang di breakdown lagi seperti drive, NIC, CPU, memory, dan device. Ada virtual machine 2, kemudian ada virtual box software-nya yaitu VM virtual layer. Kemudian ini termasuk juga dalam sistem operasi. Dari segi hardware-nya terbagi menjadi NIC, memory, drive, CPU, dan device. Karakteristik VirtualBox. Karakteristik VirtualBox ada 9, yaitu dapat menjalankan OS secara bersamaan, mudah dalam instalasi software. Kemudian yang ketiga ada penggabungan infrastruktur. Yang keempat kompatibel. Yang kelima tidak membutuhkan hardware virtualisasi. Yang keenam terdapat aplikasi GUIS Edition. Ketujuh mendukung USB device. Yang kedelapan resolusi multiscreen. Dan yang terakhir atau yang kesembilan dapat PXE, Preboot Execution Environment Network. Kemudian langkah-langkah pembuatan VM sebagai berikut. Yang pertama, kita ketika aplikasi VirtualBox sudah dibuka, kita klik tombol baru untuk membuat VM baru. Kemudian kita konfigurasi nama mesin, OS, dan versinya. Kemudian kita konfigurasi lokasi file dan ukuran filenya. Kemudian kita atur lokasi dan ukuran filenya. Kemudian kita klik tombol setting untuk konfigurasi sistem VM. Yang kelima, konfigurasi sistem VM. Setelah selesai, klik OK. Kemudian klik tombol mulai untuk memulai proses instalasi VM. Yang ketujuh, pilih media instalasi pada tombol device. Yang kedelapan, setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul tampilan berikut. 9. Install GUIS Edition agar dapat fasilitas lengkap VM. Kemudian klik device USB dan pilih USB 2.0 flash disk untuk mendeteksi keberadaan flash disk pada VM. Kemudian yang ke-11, jika ingin menghapus VM yang sudah dibuat, maka klik kanan VM yang ingin dihapus, kemudian pilih remove. Perintah dasar Linux. Yang pertama ada ACPI, perintah untuk melihat estimasi baterai, kemudian apt-get untuk menginstal atau uninstall aplikasi di Linux. Kemudian ada chat, perintah untuk menampilkan isi dari sebuah file di layar. Ada cd, perintah untuk keluar ataupun masuk ke direktori suatu folder. Yang kelima ada chmod, perintah untuk menambah dan mengurangi izin pengguna untuk mengakses file atau direktori tertentu. Kemudian sistem letter coding, permission dapat diubah untuk masing-masing user, group, dan order. Hanya dengan memberi tanda plus untuk menambah izin dan tanda minus untuk mencabut izin. Sistem numeric coding, permission untuk user, group, dan order ditentukan dengan menggunakan kombinasi angka 4, 2, dan 1, di mana 4 sebagai read, 2 sebagai write, dan 1 execute. Kemudian yang ke-6 ada perintah clear untuk menghapus atau membersihkan layar. Yang ke-7 ada perintah cp untuk menyalin file atau copy. Kemudian yang ke-8 ada ctrl plus c, perintah untuk keluar dari suatu perintah. Yang ke-9 ctrl plus h, perintah untuk memunculkan file hidden. Yang ke-10 perintah untuk melihat tanggal dan waktu sekarang. Yang ke-11 ada df untuk melihat available use memory. Ke-12 perintah untuk keluar dari root. Ke-13 graph global
regular expression, parse atau grep. Ada perintah untuk mencari file-file yang mengandung teks dengan kriteria yang diinginkan. Yang ke-14 ada halt, perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user. Perintah ini memberitahu kernel supaya mematikan sistem atau shutdown. Yang ke-15 ada ifconfig, perintah untuk melihat konfigurasi jaringan. Yang ke-16 ada ls, perintah untuk menampilkan isi dari sebuah direktori. Yang ke-17 ada mkdir, perintah untuk membuat direktori baru. Yang ke-18 ada nano, perintah untuk mengedit suatu file. Yang ke-19 perintah untuk merestart komputer adalah reboot. Yang ke-20 ada rm, perintah untuk menghapus file, dan secara default rm tidak menghapus direktori. Hati-hati menggunakan perintah ini, terutama dengan option -r. Secara rekursif dapat menghapus seluruh file. Yang ke-21 ada sudo, perintah untuk root. Yang ke-22 ada su, perintah untuk login sementara sebagai user lain. Kemudian ada tail untuk perintah menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Default baris yang ditampilkan adalah 10, tetapi pengguna dapat menentukan sendiri baris yang ingin ditampilkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.